Untuk kalau di pesawat diiklasin biasanya kalau kresek-kresek itu. Dia nggak diukur, dia nggak udah ikhlas lah gitu. Saya yang luar biasa perjalanan tahun lalu. Hampir semua tiket saya itu one way. Nggak ada tiket balik. Tuh, ya saya minta maaf lah sama banyak Departemen Imigrasi banyak negara. Buat saya itu 150.000 itu mahal. Itu bisa saya makan 7 hari 150.000. Caranya piye? Ketika sedang traveling alone sendirian, Oke. itu biasanya bawanya tongsis atau tripod. Ada makanan yang 40 kali lebih aneh dari airan, lebih parah. Bentuknya itu kayak stick French fries gitu. Bisa didapatkan di Mongolia. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di sesi untuk tips and tricks traveling backpacker bersama saudara Terima kasih. Lucky. Jadi Mas Lucky ini sudah cukup banyak mengelilingi negara-negara di dunia ya. Ya dikit lah, nggak terlalu banyak banget tapi beberapa oke lah. Ya lebih dari orang rata-rata. Oke. Orang rata-rata di Indonesia. Betul. Dan sekarang kita akan menanyakan caranya Mas Lucky sendiri ini gimana sih dia traveling backpackeran, karena dia biasanya backpacker. Dan dia akan memberikan kita info-info seputar tips and tricks untuk traveling secara backpacker. Oke. Silakan Mas Lucky. Makasih banyak Mas. Siapa saya manggilnya nih, Mas Kamera? Mas Bram. Oke, Mas Bram. Makasih banyak Mas Bram nih. Panggil saja Mas Bram ya. Jadi Mas Bram gini, saya ini backpacker bukan karena pengen keren dan seterusnya, karena memang nggak ada duit gitu. Pengennya sih ya yang keren-keren lah, apa nyebutnya, koperer gitu. Tapi sebenarnya saya bukan backpacker, lebih pas itu crash-hacker gitu. Jadi kalau saya jalan-jalan lebih banyak megang kresek dibanding backpack. Alasannya karena saya pernah kena. Jadi tas saya itu, backpack saya juga berat gitu. Sehingga udahlah, daripada backpacknya berat, bawanya pakai kresek. Tapi saya tetap pakai tas backpack. Jadi oke lah disebut backpacker. Tapi bukan yang kayak backpacker gede, karena benar-benar nggak bisa bayar bagasi. Bagasi itu kan kalau kita naik ke atas pesawat bawa tasnya 7 kilo. Nah kalau kita lagi nasib kurang bagus, misalnya di KLIA 2 gitu, saya kan badan kecil, jadi setiap tas pasti dicek, karena dia ngelihat wah tasnya gede gitu. Tasnya dicek, semuanya dicek, lebih dari 7 kilo suruh ninggalin. Jadi gitu Mas. Lanjut. Artinya saya mau sombong. Lanjut Mas. Lah, terus berarti sama sekali nggak bawa koper dong? Sangat jarang bawa koper. Bawa koper hanya kalau perjalanannya itu agak dinas. Jadi kadang kita ini kadang perjalanan saya difasilitasi. Misalnya contoh beasiswa misalnya ya. Saya kan pernah dapat LPDP. LPDP itu kan dia ada jatah untuk pesawat. Nah, pesawatnya itu pesawat ekonomi, tapi bukan pesawat yang low cost banget. Jadi dia memang punya jatah koper, yaitu saya bawa koper. Tapi kalau backpack yang sifatnya saya jalan sendiri, hampir nggak pernah bawa koper, karena saya juga berat sih bawa koper. Oke, terus kalau misalnya traveling backpacker, itu jumlah barang bawaannya berapa banyak? Dan misalnya backpacker pun itu untuk durasi berapa hari? Oke. Perjalanan saya sebenarnya nggak bisa lama-lama ninggalin keluarga. Saya ini family man. Wow, Jadi perjalanan saya paling lama 3 minggu biasanya. Nah 3 minggu ini saya bawa berapa baju? Most likely kaos 2 atau 3, kemeja 2, terus celana panjang 2 gitu ya. Udah, sama jaket. Nah jaket murah ini sebenarnya, tapi jaket ini penting. Jadi jaket ini murah dan ringan banget. Ini ringan banget lah. Jadi sistemnya itu udara dingin
itu tidak hanya udaranya tapi anginnya juga dingin. Nah ketika anginnya nggak tembus itu sangat membantu. Nah nanti di dalamnya ditambahi kemeja kaos-kaos tadi yang kalau kurang tebel ya berarti kan saya udah punya 5 kaos kan, 5 baju, 3 kaos 2 kemeja, itu di double aja gitu. Nah biasanya itu cukup di dalam satu tas kecil saya, yang lain-lain di kresek sama laptop ada di itu, tapi biasanya hal-hal lain lah segala macam termasuk makanan saya, oleh-oleh atau apa yang kalau perlu ya memang itu dikresek sih. Kreseknya ya kadang dapat yang bagus, kadang dapat yang enggak, karena itu membantu kalau di pesawat diiklasin biasanya kalau kresek-kresek itu. Dia nggak diukur, dia nggak udah ikhlas lah gitu. Lah itu katanya paling lama 3 minggu tuh lama loh Mas. Betul. Dan bawa bajunya itu sangat sedikit. Betul. Cuma 3 kaos, 2 kemeja. Betul. Nyiasatinnya gimana itu? Nyuci? Oh iya. Atau? Ya jangan dibayangin. Jadi kan kita itu kan ya sebagai orang Indonesia, dan kita tahu lah sebagian besar negara yang kita kunjungi ini kan biasanya negara subtropis ya. Dan banyak negara itu nggak kayak kita di Indonesia. Indonesia ini yang mungkin kita nggak gitu sadari, kita ini bahasa Indonesianya lembab sekali. Artinya kita harus mandi sehari 2 kali. Kalau di luar negeri mah kita nggak keringetan, mandi sehari sekali udah luar biasa. Saya biasanya mandi 2 hari sekali, karena kalau udah 2 hari gatel, dagingnya udah banyak gitu. Tapi dalam artian lembab, keringetan itu enggak gitu kerasa. Nah artinya baju yang tadi kalau di Indonesia itu hanya cukup 2-3 hari, di luar negeri bisa seminggu. Nah dalam perjalanan 3 minggu itu ya memang biasanya seminggu sekali saya nyuci. Caranya gimana ya macam-macam. Kadang terpaksa sekali, misalnya ya di toilet saya cuci, terus nanti dimasukkan ke tas sambil diangin-anginin gitu ya bisa juga. Kan kadang-kadang double kan, kayak ditali gitu bisa juga. Nanti gantian, soalnya baju yang paling kena badan ini yang harus bersih kan, karena itu kan nanti gatal juga kita. Terus kalau pas mampir ke tempat temen, kadang mampir ke kedutaan minta tolong nebeng. Kadang ya kalau terpaksa sekali banyak lah gitu, kayak misalnya kan dalam waktu 3 minggu biasanya kan ada tempat-tempat murah yang dituju ya. Misalnya gini, datang ke teman yang asrama mahasiswa gitu, atau terpaksa sekali nih, nggak boleh kan kita jadi gelandangan di beberapa negara. Jadi kita tinggal atau nginep di hotel murah. Nah di hotel murah ini ada laundry coin, dan itu murah itu. Jadi seminggu sekali lah biasanya nyuci baju. Oke Mas Luki yang sudah banyak mengelilingi negara-negara, udah berapa benua nih Mas? Dan apa cara dapetin tiket murahnya gimana tuh? Tipsnya? Oke Mas. Oke, kita ngomong dulu nih, jangan over ekspektasi juga. Saya ini kan belum ke semua negara. Ya saya berharap di umur tertentu saya bisa sampai ke semua negara. Jadi saya punya waktu untuk ke semua negara. Yang sudah saya pernah, Asia semua, ASEAN semuanya pernah. Timur nggak masuk ASEAN, saya belum pernah ke Timur. Tapi semua ASEAN pernah. Ya ini untuk persahabatan, people, Southeast Asian people. Untuk lanjut. Terus ke utara ya Cina, Jepang, dan sejenisnya ya, Hong Kong gitulah ya. Korea. Terus ke barat lagi Rusia, Turki, Southeast, Middle East itu hampir semuanya pernah lah ya. Dubai, Qatar, ini Saudi, ya kita umroh kan Saudi. Terus di bawahnya ada Sri Lanka. Ke barat lagi Amerika ada, saya pernah 2 kali, tapi negaranya lumayan, tapi lebih di arah East Coast di New York dan sekitarnya. Hampir semua kota di sekitar situ saya pernah, karena pernah saya 3 hari saya datang ke Boston, ke Pittsburgh, ke New York, ke DC gitu, dan itu serius kayak wisatawan beneran gitu. Saya di sana ya lumayan. Terus ke barat lagi balik lagi, udah itu udah ujung, karena nanti terus balik lagi ke ini. Gimana caranya dapat tiket murah?
caranya nasib doa emang. Jadi targetnya biasanya gini, yang penting ke negara ini. Caranya gimana sambil jalan sambil kita carinya ya kombinasi beberapa ini ya penerbangan, terus nanti dihitung gitu. Karena perlu diketahui juga sama teman-teman bahwa tiket murah itu most likely biasanya nggak tiap hari ada. Jadi ada penerbangan, misalnya saya ada namanya pesawat itu setuju gitu, S7 setuju. Ini pesawatnya unik banget, dia berangkat dari Beijing ke Ulan-Ude. Ulan-Ude ini di Rusia, di utaranya tapi agak jauh dari Beijing. Itu murah banget, tapi dia hanya ada flightnya seminggu 2 kali. Artinya kan kita perlu ngepasin. Nah nanti kalau flight yang dari sini gimana dan seterusnya gitu, kira-kira gitulah. Nah ini harus ikhlas tapi biasanya target awal tercapai. Misalnya ada temen nih, temen di Beijing ya kan, terus ada di Kuala Lumpur di ini. Nah nanti sambil kita kontak sambil minta tolong dan seterusnya, ya artinya waktunya dipasin lah gitu. Ya insya Allah dapat. Saya yang luar biasa perjalanan tahun lalu, hampir semua tiket saya itu one way, nggak ada tiket balik. Waktu ngurus visa, yang ngurus visa kan kita cuma booking, habis booking kita nggak bisa bayar. Tapi waktu berangkat, wah kita bisa bayar nih, tapi one way gitu. Wah gimana, mau nggak jalan sayang, akhirnya jalan aja. Ya udah sampai sono ya sok-sokan kayak orang biasa, kayak kalau ini ya gitulah. Ya seru ya umroh saya one way. Ya semoga lain kali saya ke Saudi ngasih banyak devisa buat mereka, jadi mereka mengikhlaskan nanti. Amin. Perjalanan saya selanjutnya lah ya. Mas, maaf saya potong. Saya mau nanya, itu kan tadi bilang beli tiketnya one way. Biasanya perjalanan ke luar negeri tiket one way itu nggak diterima loh. Betul. Ya saya minta maaf lah sama banyak departemen imigrasi banyak negara. Bukan masalah saya nggak mau ya, cuma kan kadang kita duit juga ngepas ya. Sambil jalan kita sambil doa semoga bisnis kita jalan jadi dapat duit buat pulang gitulah. Ya alhamdulillah sekarang saya udah di Indonesia, artinya kan saya bisa pulang, nggak gembel di sana gitu loh mas. Ya namanya juga kan ininya berjalanlah di muka bumi, ya udahlah jalan aja, kan nggak disuruh beli tiket one way mas kalau ini mas. Ya sering sih kadang muka saya kan kampung mas, ya hampir selalu lah negara-negara baru yang saya temui itu saya masuk di karantina imigrasi, ditanyain macem-macem. Ya muka saya gembel aja, yaitu masalah nasib lah mas. Buronan ya ternyata ya. Enggak lah mas. Ya nggak tahu sih, ada yang bilang karena nama saya, tapi ya saya sih merasa bukan karena nama, karena muka aja. Nasibnya kurang. Nggak apa-apa lah, saya juga seneng jadi kayak gembel gini mas. Oke. Terus kita ke tips yang selanjutnya ya. Jadi untuk traveler yang backpacker nih, Oke. Salah satu hal yang esensial yaitu kan kita pasti bawa dokumen-dokumen penting ya. Oke mas. Dompet, Ya. paspor, tiket dan sebagainya. Ya. Kita nyimpannya gimana tuh kalau backpacker? Betul mas. Saya dompet saya punya, tapi biasanya dompet gede nggak saya bawa. Jadi saya kalau di Indonesia dompetnya gede banget segini, tapi kalau pergi saya nggak bawa. Jadi saya cuma bawa yang inti. Kalau awal-awal nih saran saya beli yang buat HP itu yang kalung, buat HP di sini. Nah itu disimpan paspor kita di situ. Karena awal-awal kita suka nggak ngerti kapan paspor itu dibutuhkan gitu. Saya berkali-kali dicek itu di Saudi. Mungkin kalau teman-teman yang memang umrohnya lewat travel jarang dicek. Saya itu gelandangan di Saudi, itu gelandangan. Jadi di Masjidil Haram saya bawa kresek dan tas, dan bawaan saya yang kayak gembel itu ya sering dicek gitu. Kan di sana banyak banget ya di Masjidil Haram, penjaganya kan banyak. Mereka suka ngecek gitu. Nah, jadi harus selalu dibawa. Terus termasuk di banyak negara. Kalau kita agak kikuk ya atau meragukan in any way lah, kita juga kadang nggak tahu ada hal-hal sensitif yang mungkin kita lakukan gitu ya, itu suka dicek. Jadi paspor dibawa tapi dikalungin, taruh dalam kemeja atau dalam kaos, jadi orang
Jadi kemungkinan copetnya kecil. Dan jangan lupa bahwa sekarang ini kemungkinan copet di semua negara itu ada. Kenapa? Karena banyak imigran yang harus pergi dari negaranya karena begitu sulit negaranya. Jadi mereka mau nggak mau harus makan, dan makannya kadang dari tempat yang haram gitu. Dan jangan pikir di negara-negara maju nggak ada kayak gitu. Gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya Mas Lucky. Begitu kita sampai nih di negara tujuan, pasti akan menuju suatu lokasi kan, ke tempat penginapan atau ke tempat teman. Nah, dari bandara relatif mayoritas posisi bandara kan jauh dari pusat kota. Betul. Nah, yang digunakan nih transportasinya apa nih untuk menuju tujuan? Betul. Itu pakai taksi, nge-share taksi bareng orang, atau menggunakan bus seperti itu? Oke. Jadi saya sangat jarang beli paket internet kemanapun, sangat jarang. Jadi kalau kita kan suka beli, kalau ke Singapura 3 hari beli paket 300.000 atau berapa, atau mungkin kalau sekarang lebih murah 150.000. Buat saya itu 150.000 itu mahal. Itu bisa saya makan 7 hari 150.000. Caranya piye? Caranya bawa barang dari sini, roti kayak tadi kan saya bilang, barang-barang lain selain baju utama. Kalau baju kotor saya masukin kresek, baju utama di tas, laptop di tas. Tapi kayak jajan, biskuit, saya nggak gitu suka mie instan. Tapi roti yang sehat kan banyak ya, kalau di Indonesia juga ada lah roti-roti yang sehat, itu saya bawa gitu. Itulah modal makan utama saya. Termasuk juga kadang bolu gitu ya, kan bolu bisa tahan 2 hari ya gitu. Kadang di jalan kayak misalnya ke Thailand gitu, saya bisa beli jagung panggang, jagung yang kayak kita, jagung rebus lah. Jagung rebus Thailand itu bisa tahan 2 hari gitu. Ya kayak gitu. Nah, nanti makan enaknya kapan? Makan enaknya kalau pas main ke tempat temen, suka di traktir kan. Kalau nggak makan makanan lokal. Kalau makanan lokal itu kan biasanya enak-enak ya, karena memang standar kebanyakan negara itu makanannya lebih bergizi lah dari standar rumah kita gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa Mas? Sorry. Tadi pertanyaannya adalah, jadi ketika kita sudah sampai negara tujuan, Betul, oke. akan menuju lokasi itu. Oke. Jadi saya nggak punya internet. Caranya di bandara itu saya pastikan dulu. Kalau misalnya saya kebetulan tiba-tiba ya, kadang kita perjalanan tiba-tiba saya nyampe ke Manila, teman saya nggak bisa nih, teman yang harusnya dia itu respon ternyata nggak respon gitu, karena kemarin sore saya ada kesempatan diajak teman saya untuk Manila. Jadi tadi malam saya berangkat ke Manila, sampai Manila subuh, temen yang harusnya saya datangi belum jawab, karena kan waktunya mepet ya kan, sore terus pagi gitu. Saya harus ngontak teman saya. Nah, itu biasanya pakai wifi bandara. Bisa kalau mereka datang ya syukur, kalau enggak ya saya datang, tapi memang perlu cari metode termurah. Paling murah ya kalau di Indonesia Damri. Di hampir setiap negara punya yang mirip-mirip Damri. Jadi bis yang menuju bandara dan keluar bandara. Tapi jangan lupa bahwa bis Damri yang ada di luar negeri itu kebanyakan bis dalam kota. Artinya mereka berhenti gitu. Jarak yang kalau kita naik taksi 30 menit, bis itu bisa 2,5 jam. Saya pernah banget hampir ketinggalan pesawat di Turki. Saya mau dari Turki ke Doha gitu. Nggak bisa mundur, pesawatnya saya pakai yang murah. Waktu di sana Pegasus namanya. Nah, nggak bisa mundur, dan itu jauh. Sabiha Gökçen itu dari Istanbul jauh. Kalau naik bis itu 2 jam, padahal flight saya 3 jam lagi, nggak mungkin, saya pasti telat dan di-cut. Akhirnya ya terpaksa, kok ini bisnya nggak jalan-jalan, jalannya juga lelet banget, muter-muter situ doang gitu. Ya wes lah, turun tanya sama tukang bisnya, Pak ini perjalanan berapa lama? Mereka biasanya on time, mereka bisa tahu kalau dia posisi di situ, artinya sampai bandara sekitar sekian jam lagi. Kita harus percaya sama itu. Dia tanya sama dia opsi lain apa. Kalau dia terpaksa opsi lain taksi,
ya terpaksa kita kuras duit kita. Dan taksi luar negeri itu mahalnya luar biasa mas. Di Turki kalau setengah jam yo, di Turki, di Saudi gitu ya, perjalanan itu ya mungkin 400 ribu lah. Kalau saya pernah di Jepang, kasusnya hampir sama, tapi di Jepang itu karena itu pertama kali saya dan keluarga pengen banget gitu lihat salju. Tapi sebenarnya kita perjalanannya conference sebenarnya, tapi kita pengen wah sekalian nih lihat salju gitu. Jadi kita datang ke suatu gunung untuk coba lihat salju. Nah masalahnya di apa namanya itu mepet banget lah. Pokoknya 0 derajatnya itu pas di saat kita harus balik. Ya kan kalau salju itu kan turun kalau di tulisannya 0 derajat kan, artinya air itu berubah jadi es lah gitu. Nah pas di jalan pas ada salju, kami turun dari kereta nggak bisa ngejar, akhirnya kita naik taksi setengah jam berapa, 1.200.000 rupiah setengah jam perjalanan gitu, sekitar 1,2 sampai 1,5. Kita nggak punya duit ya gimana, tapi opsi kita terakhir itu ya udah akhirnya kita SMS. Nah SMS bisa, jadi SMS itu sekitar 10.000, masih affordable lah. Jadi SMS pakai nomor Indonesia, ke luar negeri boleh, ke Indonesia boleh. Ya intinya lewat SMS itulah pembantunya gitu. Nah saya waktu itu saya ngomong juga sama itunya, tunggu bentar, saya nyari bantuan gitu. Jadi saudara-saudara saya mintain tolong untuk masukin duit dulu ke ATM saya ambil ATM di sana, bayar. Bapaknya mau sih, ya gimana 1,5 juta gimana nggak mau. Teman saya ada perjalanan karena yang dikunjungi kebetulan orang kaya ya, teman saya juga mungkin sungkan ya, akhirnya dipesenin lah Uber ya Gojek lah gitu, Gokar lah gitu ya. Di Amerika perjalanan mungkin 2 jam ya, bayarnya ya 3 jutaan lah. Habis bos, 3 juta ya buat kita yang backpacker modal 500.000, modal saya suka jalan modalnya 200.000 gitu, disakup ya mental juga 3 juta. Dapat dari mana? Luar biasa Miskin ya. iya. Tapi kan pengalamannya segudang. Jalan bos. Nah, tadi kan Mas Lucky bilang katanya hampir tidak pernah beli nomor di negara itu, paket internet. Nah, ketika lagi jalan-jalan sendiri, lagi menelusuri kota yang ada di negara itu, maps-nya gimana? Maps-nya? Yeah. Oh, Maps gampang. Dulu waktu Google belum secanggih sekarang, saya download Maps sesuatu lah, yang pokoknya itu Maps memang ini. Nah sekarang ada Google, jauh lebih gampang. Jadi kalau ke Singapura jangan khawatir dengan pola kerja saya. Jadi gini caranya. Jadi Google itu bisa download Maps lokal dan kita bisa milih. Jadi sebelum nyampe ke kota itu kita download dulu di bandara. Jadi rencana nih saya di satu negara, kota apa aja ya, itu aja di download, dipilih kota-kota itu. Atau kalau HP kita agak bagusan bisa satu kawasan gitu ya, tapi kan memorinya lebih besar, nanti ada tulisannya, pakai itu. Dan kalau sampai Singapura misalnya, Singapura tuh repot bos kalau nggak punya itu. Kenapa? Karena kita nggak hafal. Misalnya kita naik MRT itu dia bilang 8 stops gitu ya, 8 pemberhentian. Dan kadang kita di MRT kedesek ke tengah, nggak bisa lihat gitu loh, nggak bisa lihat ini stasiun mana. Dan itu bahaya banget, duit kita mepet kan. MRT ya kayaknya murah, 1,2 itu kan 12.000. Kalau kita sekarang bayar, kalau di Jakarta naik Transjakarta kemana-mana cuma 3.000, 12.000 sekali jalan, satu full perjalanan bisa 70.000 itu. Jangan dianggap 1,2-nya bos. Kalau di rupiahnya kita pendapatan rupiah gitu. Caranya jadi udah di set terus GPS hidup. GPS hidup itu setiap kita perjalanan kemana, termasuk stop-stopnya itu tadi, termasuk pemberhentiannya tadi, dia akan ngasih tahu 3 pemberhentian lagi gitu. Wah enak banget itu. Termasuk kalau kita turun naik bis. Nah kalau di Singapura, di kota-kota besar sejenis Singapura, mereka punya kartu yang bisa kemana aja. Itu saya sarankan beli itu. Kenapa? Karena kalau nggak pakai kartu, banyak negara
mereka nggak punya kembalian kalau naik bis. Sengsara. Kita punya duit 50.000, kita bayar cuma 8.000, nggak ada kembalian. Supirnya nggak mau ngasih kembalian. Emang sistemnya di sana gitu. Jadi enak pakai kartu. Naik turun kartunya sama, kita nggak usah mikir. Lanjut. Iya, oke sobat miskin yang sudah mengelilingi dunia. Nah, untuk selanjutnya nih, ini tips yang selanjutnya ketika kan Mas Lucky lebih banyaknya traveling sendiri ya. Ya sebenarnya antara sendiri dan enggak. Biasanya ada temen tapi kadang kita misah. Kadang sendiri tapi nggak sendiri banget. Jadi saya itu sangat berusaha ketemu teman-teman di negara-negara itu gitu. Teman-temannya dari mana mungkin kita nanti bahas di video lain. Minta tolong Mas Bram untuk coba susun gimana sih caranya biar, jadi hampir semua negara yang saya datangi itu ada teman yang belum pernah saya ketemu, belum pernah saya kenal, tapi mereka mau datengin saya. Kadang ya memang mereka sibuk saya harus datangi, tapi banyakan memang teman-teman yang kita udah pernah kenal lah gitu. Kayak kita coba ini gitulah kira-kira. Nanti ada banyak cara lah ya. Oke, nanti kita bahas yang lain. Betul. Selain misalnya yang terkenal ya Couchsurfing, tapi ada hal-hal lain lah yang mungkin nanti kita bahas. Nah, jadi yang mau saya tanyakan adalah ketika sedang traveling alone sendirian, itu biasanya bawanya tongsis atau tripod? Saya sebenarnya masalah itu ya. Saya itu orang tua sebenarnya, kelihatan muda tapi sebenarnya tua. Jadi saya nggak terbiasa untuk ngambil foto. Jadi saya ya nggak bawa dua-duanya. Saya bawa kamera HP saya. Tapi biasanya saya kamera kalau DSLR ini memungkinkan saya bawa. Tapi saya punya sampai nyari nih tasnya kayak apa sih, karena tas biasanya DSLR yang ada yang saya bisa beli itu yang berat dan itu masalah. Jadi saya sampai nyari gimana caranya biar DSLR ini jangan lecet tapi enteng. Coba Mas Bram, lempar Mas Bram. Ini dia. Siap. Nah, inilah tas DSLR saya. Bayangkan kan, enteng bos, enteng. Oke, siap, masuk. Nah, jadi kameranya cuma dipegang. Berarti selfie pegang ya? Selfie pegang. Sebelum ada itu selfie, saya udah jago selfie. Pakai kamera yang dulu yang kecil, yang ini dibalik udah hafal saya, ininya udah hafal. Ya gimana, nasib lah. Nah, untuk selanjutnya nih, kan udah mengelilingi sekian banyak negara. Itu selalu menyiapkan itinerary nggak sebelum berangkat? Itinerary, jadi artinya apakah saya sudah merencanakan semua perjalanan saya? Ya betul. Begitu nyampe negara itu biar waktu optimal kan? Betul. Most likely ya. Jadi sering kali ya. Tapi kadang berubah tetap, kadang ada. Jadi terutama ketika kita nggak punya duit ya. Kita nggak punya duit, kadang harus merubah rencana ke jadwal yang tiketnya lebih murah gitu. Tapi biasanya ada. Tapi yang paling utama, saya suka jalan nggak punya duit. Caranya begini. Caranya yang pertama adalah tentukan dulu mau kemana. Yang kedua, tentukan manfaatnya apa jalan ke situ. Yang ketiga, minta izin ke orang-orang yang kita sayangi. Gitu. Ketika mereka udah ngasih izin, udah kita nggak minta duit, kita minta izin. Nah setelah itu baru kita urus bertahap. Kalau kita punya duit 1 juta, mungkin sangat berharga karena saat itu yang dibutuhkan cuma 1 juta. Buat apa? Buat daftar visa. Gitu ya. Visa nggak murah juga, ada tergantung. Kayak misalnya teman saya bilang, saya mau ini nih daftar visa UK untuk 10 tahun, berapa biayanya? 10 juta, mahal juga gitu. Tapi ya nggak semahal itu. Kalau kita kayak misalnya ke Amerika itu untuk 5 tahun visa bayarnya mungkin 1,8. Untuk umroh, umroh backpacker nanti mungkin minta tolong Mas Bram buat nyiapin juga ya. Siap bos. Umroh backpacker itu visa saya bayar pertama kayak 1 juta berapa, terus selanjutnya bayar lagi buat waktu itu ada biometrik 500. Ya udah pasrah aja. Duitnya ada berapa, yang dibutuhin saat itu berapa, ya udah hajar gitu.
dapat visa, oke, setelah itu langkahnya apa, diikuti santai. Kalau memang itu rezeki kita, dapat kita insya Allah. Kan tadi urutannya udah jelas, kita udah dapat manfaatnya apa, kita dapat izin dari orang yang kita hormati atau kita sayangi gitu kan. Setelah itu ya ikuti. Kalau saya pinjaman itu saya terima, jadi sering banget saatnya saya harus jalan, saya nggak punya duit, tapi tiba-tiba ada yang nawarin duit, ini saya pinjemin gitu, saya terima, saya boleh nerima pinjaman, di keyakinan saya boleh nerima pinjaman. Nah pinjaman itu ya saya ambil dan akhirnya jalan bertahap ya nyampe juga gitu. Tujuan mah tetap jangan digeser-geser tujuan. Tujuan memang harus ini kan pertama. Nah ini itinerary sangat disarankan, tapi jangan sampai membuat itinerary berubah hanya karena uang gitu. Bukan berarti kita ngambil yang mahal-mahal, enggak, tapi yang sebaiknya kita samperi ya tetap kita samperi. Nanti ada jalannya. Ada yang sangat parah, yang tadi pertanyaan sebelumnya juga. Saya beli tiket itu yang penting jalan kan umroh. Saya beli tiket 2, sekian juta lah, mungkin 2,6 atau 2,9 saya agak lupa. Perjalanan 9 jam dari Kuala Lumpur KLEE 2 pakai AirAsia ke Jeddah gitu. Perjalanan 9 jam, nggak makan. Maksudnya ya nggak punya duit untuk beli makan ya, tapi saya memang udah persiapan roti gitu-gitu lah. Jadi saya makan roti gitu. Sampai sana ternyata turunnya itu di terminal haji namanya. Terminal haji ini beda sama terminal internasional. Mereka nggak ada taksi, gampangnya lah ya, nggak ada orang, nggak ada ini yang dan seterusnya gitu. Dan kita kan visa umroh, digeserlah ke terminal haji. Kenapa? Karena di terminal haji ini biasanya orang sudah memang punya agent gitu. Adalah persyaratan mereka harus punya agent. Saya nggak punya agent, jadi sampai sana saya nggak tahu harus ngapain gitu. Nah caranya gimana? Karena nggak ada bis juga. Saya mau ke Madinah jauh dari itu, masih 6 jam 7 jam dari Jeddah itu. Jadi ini dibahasnya nanti aja boleh? Kan mau bikin yang itu juga. Ya. Jadi saya tersesat itu di yang termasuk paling sulit untuk pertanyaan tadi dari bandar ke kota itu di waktu umroh backpacker. Nah ini penting dan susah buat saya, tuh susah gitu, kayak Masya Allah ini rezeki banget gitu, saya akhirnya bisa lanjut perjalanan. Ya nanti Mas, sorry makasih Mas diingetin. Oke. Mas Lucky, jadi udah ke banyak negara nih kan, udah ke semua negara ASEAN, ke Cina, Jepang, Amerika, yang dimana itu banyak negara yang mayoritasnya non Muslim. Oke. Itu nyari makannya gimana yang halal? Karena kan agak lumayan susah ya. Apalagi misalnya mau sarapan, terus kalau siang mungkin bisa lah karena banyak yang buka gitu. Kita bisa dapat tempat-tempat dari internet sebelum berangkat gitu kan. Tapi misalnya untuk sarapan nih atau untuk makan malam, gimana tuh? Makasih banyak Mas Bram, ini pertanyaannya sangat serius dan sebetulnya sangat sulit saya jawab ya, karena saya sendiri nggak bisa memastikan bahwa itu halal. Nah, apa yang saya lakukan, nasi itu halal, tapi memang sebisa mungkin saya itu main ke temen ya. Nah temen ini memang teman-teman yang paham bahwa saya Muslim, saya tidak makan makanan haram-haram itu. Biasanya minta panduan mereka. Tapi kalau teman-teman serius, perjalanannya lebih mewah sedikit dari saya, teman-teman bisa pakai apps kan. Banyak apps yang memang dia menunjukkan makanan halal dan nggak halal gitu. Tapi sederhana, kalau saya masih di tahapan ya mungkin iman saya kurang tinggi ya, tapi saya ikan saya makan. Artinya kalau itu ikan saya bisa makan. Harus diketahui bahwa contoh misalnya McDonald, di banyak negara McDonald itu halal. Ketika mereka bilang halal, ya kita bisa dibilang mau nggak mau ikutan lah gitu, karena halal itu kan yang ngeluarin MUI setempat ya. Jadi hampir di semua negara itu mereka punya MUI lah gitu, Majelis Ulama negara tertentu gitu. Nah ketika Majelis Ulama ini sudah nempelin logo halalnya, ya setidaknya itu jadi panduan juga bisa gitu. Dan banyak negara itu lakukan itu gitu. Jadi kalau miskin banget ya
kalau sarapan mah gampang lah, cari roti-roti yang insya Allah halal lah gitu ya. Kalau lebih mahal ya cari yang itulah yang ada logo-logo halalnya. Itu sih kira-kira Mas. Kalau saya ya semaksimal mungkin lah Mas, kayak misalnya terpaksa makan mie ya, kalau di Jepang dan itu di kampung gitu kan mereka juga susah nyiapin logo halal kan. Jadi ya makan mie ya oke lah, tapi yang tawar lah gitu lah Mas. Ya mungkin keimanan saya juga dioptimalkan ya semaksimal mungkin yang, tapi kan kita memang harus makan. Oke. Nah, ini udah cukup lama nih. Saya mau pertanyaan terakhir dan minta konklusi dari Mas Lucky. Pertanyaan terakhir saya sih gampang. Dari sekian banyak negara nih ya Mas. Menurut Mas Lucky nih, kira-kira dari semua itu yang paling berkesan? Waduh. Oke. Dan kenapa? Oke. Yang paling berkesan buat saya sampai sekarang adalah Mongolia dan Rusia. Rusia karena itu negara aneh memang ya. Saya datang ke daerah. Jadi Rusia itu terdiri dari republik-republik gitu. Saya tadi naik pesawat S7 itu, S7 itu di situ ada seseorang dan saya yakin ini orang Rusia gitu. Tapi dia bilang saya bukan orang situ gitu. Nah, karena ternyata republik-republik ini agak susah kita pahami. Ini kayak dia berdiri sendiri-sendiri tapi gabung. Jadi yang gabung apa? Pertahanan itu gabung. Tapi masalah hal-hal lingkungan itu mereka punya presiden sendiri gitu. Tapi presiden si bos ini ya tetap itu ini memang spesifik. Jadi ada pertahanan yang ditaruh di sana, ini pabrik apa gede banget gitu, tapi spesifik helikopter doang gitu. Nah, yang gitu-gitulah. Nah, saya datang ke daerah Buryat. Kalau misalnya teman-teman yang sekarang terkenal kan Dagestan ya. Dagestan tahu kan, yang tempatnya Pak Habib Nurmagomedov. Mas Bram tahu enggak ini kayak dia? Tahu saya. Aduh. Tapi tahu Mas, ada artis namanya Habib Nurmagomedov, tahu? Oh, nggak tahu, baru denger ini. Itu AFC Mas, itu terkenal banget sekarang, juara P2P, pound to pound. Tahu. Nah, itu bagian dari Rusia. Republiknya namanya Dagestan. Ini posisinya kalau dia kan di dekat Turki ya. Kalau yang tadi Buryat ya itu di Siberia. Siberia itu di daerah utaranya Cina lah gitu. Jadi di Siberia itu memang daerahnya dingin banget dan mereka tertutup. Dulunya itu nggak boleh turis asing masuk. Jadi waktu saya masuk pun, saya masuk berapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu mungkin, itu udah kayak orang asing gitu. Mereka takut, tatapannya aneh. Tapi nggak semua ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang memang dia hangat ya hangat aja. Tapi banyak lah, kayak saya tiba-tiba motret dipanggil, orang nggak mau dipotret, potret saya mau dibanting. Wah, ini masalah gitu ya, kayak gitu sering ya. Caranya gimana ya kayak gitu ya, nego-nego, ngomong-ngomong nggak jelas, sama-sama nggak ngerti saya ngomong apa, dia ngomong apa juga nggak ngerti. Nah, di Rusia yang luar biasa buat saya, mereka nggak rasis sesamanya mereka. Kalau sama orang luar ya agak-agak lah rasis, tapi sesama mereka nggak rasis. Ada yang putih, ada yang kayak Chinese, ada yang Eropa banget, itu mix up gitu, bercampur, dan nggak ada rasisme antar sukunya, padahal sukunya beda banget kan itu. Nah, yang satu lagi memang yang luar biasa itu Mongol itu kondisi alamnya jauh berbeda dari kebanyakan alam di Indonesia. Mereka itu sebagian mungkin agak besar masih berpindah pakai yang kemah itu, pindah satu tempat ke tempat lain gitu. Dan itu pemandangan yang luar biasa. Kayak mereka begitu sulitnya hidup di sana. Jadi mereka harus mindahin kalau di musim panas di dekat sungai, kalau musim dingin di dekat gunung. Kenapa? Biar anginnya itu nggak kena langsung ke mereka. Karena dingin banget. Terus susah hidupnya di sana, nggak ada laut. Jadi makanannya beda banget. Kalau di video lain ada namanya Mas Ebi, dia cerita kalau di Turki ada namanya
airan, ada makanan yang 40 kali lebih aneh dari airan, lebih parah. Bentuknya itu kayak stick-stick French fries gitu, bisa didapatkan di Mongolia. Selain tehnya ya, tehnya itu pakai susu. Jadi teh pakai susu tapi pakai, tebak coba Mas Bram. Pakai Salah. jahe. Teh pakai susu, pakai garam. Waduh. Tapi ada yang lebih ini, yang tadi saya bilang kayak French fries itu kayak kentang goreng, warnanya tapi putih. Itu susu yang sudah diawetkan selama sekian bulan. Gampangnya gitulah. Sehingga dia membeku dan susu basi si aslinya itu. Wah, luar biasa. Itu yang bikin mereka kuat selain minuman air putih yang membuat muka merah. Sekian. Saya mohon izin Mas Bram, atau enggak ininya saya kasih ke Mas Bram biar Mas Bram ngomong. Mas Bram mau ngomong nggak? Oke. Makasih banyak. Makasih banyak kesempatannya kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai lumayan lama, dan Mas Bram yang sudah jadi partner cukup oke lah insya Allah ini. Ya semoga kita bisa lanjut ke cerita-cerita selanjutnya. Dari saya makasih banyak. Kita lanjutkan ke Mas Bram. Saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Bram ditutup. Oke teman-teman semua, sobat miskin yang mau backpackeran, kita udah cukup dapat tips dan trik untuk bisa traveling backpacker ke luar negeri. Jadi jangan takut berpikiran, wah pasti mahal keluar negeri, wah nanti biayanya keluarnya banyak, wah seperti ini seperti itu. Tapi tadi Mas Lucky yang sudah mengelilingi sekian banyak negara, dia bilang selalu ada jalan pasti. Insyaallah. Dan intinya jalanin aja, tetap bikin rencana plan yang bagus sebelum berangkat, dan juga jangan lupa minta izin sama orang-orang yang dicintai. Betul ya Mas Lucky ya? Betul. Oke, sekian dari saya Mas Bram. Saya check out. Terima kasih Mas Lucky. Sama-sama. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.